Halo guys, sebelum dilanjutkan menyimak episode lanjutannya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada orang baik, yang sudah support Mimin dengan memberikan saweran dan THR. Mimin doakan semoga rizkinya bertambah, semakin berlimpah dan berkah. Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 980. Mendengar ucapan Luo Xiu, wajah Su Jianqiu menjadi gelap, dan dengan nada mengejek ia berkata dingin, benar-benar lelucon besar. Kau berkata seperti itu, apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkanku? Meskipun Su Jianqiu sombong, ia bukan orang bodoh. Ia memang sudah mendengar bahwa murid inti baru Gunung Wanren ini dikabarkan memiliki bakat setingkat Kaisar Dewa. Namun menurutnya, bakat Kaisar Dewa itu hanyalah gimik Gunung Wanren. Di galaksi Naga Langit, belum pernah terdengar ada orang yang benar-benar memiliki bakat sekelas itu. Dan kalaupun ada, sudah pasti mereka akan bergabung ke Sekte Naga Langit, bukan ke Gunung Wanren yang sudah lama merosot. Dan andai kata Luo Xiu benar-benar punya bakat Kaisar Dewa, lalu apa? Dari gelombang kekuatannya, Luo Xiu hanya berada di tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 5 paling tinggi kekuatannya setara tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 6. Sedangkan dirinya adalah puncak Dewa Iblis tingkat 6, jelas berada di kelas yang berbeda. Namun Luo Xiu tidak menanggapi ejekannya. Dengan tenang ia berkata, jika kau memilih merangkak keluar, aku hanya akan menghancurkan kedua kakimu. Kau masih bisa menggunakan kedua tanganmu. Tapi jika kau memilih diusung keluar, itu lebih mudah aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Ucapan itu membuat mata Su Jianqiu memancarkan niat membunuh yang tajam. Dasar tak tahu diri. Apa kau benar-benar menganggap dirimu jenius Kaisar Dewa? Sekalipun iya, kau tak pantas sombong di hadapanku. Cukup, sebelum Luo Xiu sempat membalas, Hong Yan sudah melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Gunung Wanren bukan Sekte Naga Langit, bukan tempat untukmu berkoar. Tanpa banyak kata, Hong Yan langsung menyerang. Su Jianqiu tak menyangka ia akan benar-benar diserang. Ekspresi sombongnya langsung membeku. Ia merasa Luo Xiu bukan tandingannya. Tapi terhadap Hong Yan, ia tahu perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Bakatnya yang setingkat Raja Dewa tak ada artinya di hadapan Hong Yan. Dalam hitungan detik, ia sudah dihajar babak belur. Meski muak pada Su Jianqiu, Hong Yan masih menahan diri. Ia sadar bahwa kekuatan Gunung Wanren tidak setara Sekte Naga Langit. Jika ia menyerang terlalu keras hingga menimbulkan permusuhan terbuka, itu akan merugikan pihaknya sendiri. Luo Xiu pun menyadari keraguan itu. Ia pun berkerut alis dan berkata, Hong Yan, apa kau belum makan? Nanti suruh orang angkat dia dan lempar keluar dari Gunung Wanren. Selama ini, Gunung Wanren menahan diri, merendah sebagian besar karena pengaturan dirinya dan Raja Dewa Wanren di masa lalu. Itu adalah strategi agar Gunung Wanren tetap eksis hingga ia bereinkarnasi. Namun sekarang ia telah kembali. Maka Gunung Wanren tak perlu lagi merendah. Sekte Naga Langit yang bahkan belum setara warisan tingkat suci berani menghina Gunung Wanren. Mendengar kata-kata Luo Xiu, mata Hong Yan memantulkan keraguan sekejap. Tapi ketika ia mengingat siapa Luo Xiu sebenarnya dengan latar belakang yang luar biasa dan misterius, keraguannya langsung hilang. Ia pun menghantam Su Jianqiu tanpa ragu. Suara jeritan menggema. Para murid Gunung Wanren yang mendengar keributan dan datang menonton, tak bisa menahan diri untuk bergidik. Tak menyangka putri suci yang selama ini anggun dan lembut bisa sekejam itu. Kau sudah melakukan yang seharusnya. Ingat ini, Raja Dewa Wanren adalah leluhur kalian. Gunung Wanren dulunya warisan suci. Jika sampai takut pada Sekte Naga Langit yang remeh, bukankah itu mencoreng wajah leluhur kalian? Didorong oleh kata-kata Luo Xiu, Hong Yan pun menghantam semakin keras hingga Su Jianqiu pingsan tak sadarkan diri. Beberapa murid Gunung Wanren lalu mengangkat dan melemparkannya keluar gunung. Luo Xiu merasa cukup puas. Setidaknya, ini membuktikan bahwa para keturunan Wanren masih memiliki pemahaman yang baik, bukan orang-orang dungu yang hanya tahu tunduk. Namun, Tuan, kekuatan kita masih jauh di bawah Sekte Naga Langit. Meski tadi puas menghajar, kini Hong Yan mulai merasa cemas. Ia tahu, ayah Su Jianqiu adalah salah satu tetua berpengaruh di Sekte Naga Langit. Insiden ini pasti akan memicu konflik. Sekte Naga Langit memang selalu memandang Gunung Wanren sebagai musuh laten. Mereka hanya menahan diri karena belum tahu apakah masih ada warisan rahasia dari Raja Dewa Wanren. Usulan pernikahan antara Hong Yan dan Sekte Naga Langit pun dulunya hanyalah siasat untuk menguji reaksi Gunung Wanren. Dan benar saja tidak lama kemudian,
kabar bahwa Su Jianqiu dihajar sampai luka parah tersebar sampai ke Sekte Naga Langit. Ayahnya, Su Chaolong, langsung murka. Su Chaolong adalah tetua Sekte Naga Langit dengan kekuatan tingkat 7 Dewa Iblis. Di dalam dunia atas 8 arah, kekuatan tingkat 8 Dewa Iblis saja sudah sangat kuat karena mereka yang mencapai tingkat 9 sudah dianggap seperti dewa, biasanya hanya dimiliki kekuatan besar dan dihormati layaknya Dewa Langit. Untuk mendapat gelar warisan suci, sebuah sekte wajib memiliki setidaknya satu Raja Dewa tingkat 9. Dulu, Gunung Wanren berada di level itu hingga kepergian Raja Dewa Wanren membuat status itu hilang. Dalam sejarah, kekuatan naik dan turun seiring zaman. Yang dulu berjaya bisa hancur, yang dulu lemah bisa bangkit. Seperti gelombang pasang yang terus berubah. Gunung Wanren, berani menyentuh anakku. Apa mereka pikir mereka masih warisan suci seperti dulu? Su Chaolong melangkah keluar dari tempat latihannya dengan amarah membara dan langsung menuju istana ketua Sekte Naga Langit. Baru saja ia masuk, suara ketua Sekte Naga Langit sudah terdengar, tenang namun penuh tekanan. Su Chaolong, aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Silakan bawa orangmu ke Gunung Wanren dan minta penjelasan. Langkah Su Chaolong terhenti sejenak, lalu ia menunduk memberi hormat ke arah dalam istana. Baik. Setelah itu, ia pun pergi. Ia bahkan tidak sempat bertemu langsung dengan sang ketua. Tak kusangka Gunung Wanren berani membuat keributan lebih dulu. Aku ingin tahu, apa yang masih mereka simpan. Suara dingin sang ketua menggema di dalam istana, tanpa emosi sedikit pun. Su Chaolong bergerak cepat. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan dua tetua Sekte Naga Langit lainnya, beserta sekelompok besar murid. Mereka pun berangkat menuju Gunung Wanren dengan penuh tekanan. Begitu rombongan Sekte Naga Langit itu tiba, kelima tetua Gunung Wanren langsung mendapat kabar dan semua menunjukkan wajah tegang. Ketua, apakah kita perlu mengaktifkan formasi pertahanan? Tanya salah satu tetua kepada Luluo, sang ketua gunung. Namun Luluo hanya menggeleng dan menjawab dingin, hanya 3 tetua dan beberapa murid tak berguna. Mereka belum pantas membuat Gunung Wanren mengaktifkan formasi pertahanannya. Luluo hanya berkata datar, karena masalah ini berawal dari Luo Xiu, biarkan dia yang menyelesaikannya. Apa? Ini, kelima tetua Gunung Wanren langsung terpana. Ini adalah masalah yang menyangkut hidup matinya Gunung Wanren, tapi sang ketua justru menyerahkannya kepada seorang murid inti yang bahkan baru bergabung belum lama. Saudara Luo, Yingchong datang keluar lembah Dewa Bulan, jelas ia dikirim oleh para tetua untuk memanggil Luo Xiu. Oh, cepat juga datangnya. Mendengar bahwa orang-orang Sekte Naga Langit telah tiba, Luo Xiu tidak sedikit pun terkejut. Karena semua ini memang telah ia perkirakan. Di kaki Gunung Wanren, para murid penjaga gunung menghadapi tekanan hebat dari 3 tetua Sekte Naga Langit. Bahkan, mereka sampai merasa tubuh mereka menggigil tak tertahankan. Namun, salah seorang dari mereka masih mampu mengumpulkan keberanian dan berseru, ini wilayah Gunung Wanren. Siapa kalian? Dasar mata anjing. 3 tetua Sekte Naga Langit datang langsung, dan kepala Gunung Wanren belum juga keluar menyambut. Seru salah satu murid Sekte Naga Langit yang berdiri di belakang Su Chaolong. Ia melambaikan tangannya, dan plak. Tamparan keras mendarat pada murid penjaga gunung itu, membuat tubuhnya terbang berputar di udara, darah bercampur gigi berhamburan. Melihat hal itu, semua murid penjaga gunung lainnya langsung paham orang-orang Sekte Naga Langit ini datang dengan maksud jahat. Saat itu juga, Luo Xiu bersama kelima tetua Gunung Wanren keluar dari dalam gunung, tepat saat melihat murid mereka ditampar begitu kejam. Wajah para tetua langsung berubah gelap, namun tak satu pun dari mereka melangkah maju untuk membela murid tersebut. Hal ini membuat Luo Xiu mengernyit, dan dalam hatinya ia menghela napas. Ternyata Gunung Wanren sudah terlalu lama jatuh. Orang-orangnya bahkan sudah terbiasa hidup dalam ketakutan dan kehati-hatian. Luo Xiu menggeleng pelan, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat semula begitu cepat hingga para tetua tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, ia telah berada di tengah rombongan Sekte Naga Langit. Plak, sebuah tamparan keras terdengar. Murid Sekte Naga Langit yang tadi menamparkan murid Gunung Wanren, kini justru terpental jauh oleh tamparan Luo Xiu. Gigi dan darah beterbangan ke segala arah. Murid Gunung Wanren, bukan orang yang bisa kau hina seenaknya. Luo Xiu tahu benar, para utusan Sekte Naga Langit ini datang bukan untuk berdiplomasi. Jadi, untuk apa bersikap sopan? Jika Gunung Wanren ingin bangkit dan mengembalikan kejayaannya, mereka butuh batu loncatan. Dan Sekte Naga Langit adalah batu yang sempurna. Kurang ajar, Su Chaolong murka. Ia tak menyangka murid Gunung Wanren berani bertindak sejauh ini, berani memukul anak buahnya tepat di depan matanya. Bunuh dia. Beberapa murid Sekte Naga Langit langsung menyerang serentak. Masing-masing mengeluarkan senjata dewa mereka, menyerang Luo Xiu tanpa ampun. Ketiga tetua Sekte Naga Langit, termasuk Su Chaolong, belum bergerak.
Mereka memilih menjaga martabat mereka, hanya mengarahkan tatapan dan aura pengawasan kepada 5 tetua Gunung Wanren. Meski sebelumnya Luo Xiu menahan diri, baik saat menghajar Su Jianqiu maupun saat menamparkan murid Sekte Naga Langit, tetapi murid-murid Sekte Naga Langit yang menyerangnya kini benar-benar ingin membunuhnya, semuanya menyerang dengan kekuatan penuh. Cahaya dingin menyala di mata Luo Xiu. Ia berdiri tegak di udara, tanpa sedikit pun bergerak menghindar. Semua senjata dan serangan menghantam langsung tubuhnya, menghasilkan suara dentuman keras seperti besi bertabrakan. Pergi! Dengan satu teriakan, semua senjata dewa yang menyerangnya langsung terpental keluar dan hancur di udara, pecah menjadi abu dan debu logam. Di saat bersamaan, Luo Xiu melesat maju, mengayunkan tinju penakluk langit. Seperti binatang purba buas yang menerkam, kekuatan luar biasa menghantam tubuh para murid Sekte Naga Langit, membuat mereka muntah darah dan terpental tanpa daya. Tubuh yang luar biasa kuat. Satu serangan dari Luo Xiu membuat 3 tetua Sekte Naga Langit tercengang. Jelas-jelas kekuatannya hanya di tingkat menengah Dewa Iblis tingkat 5, tapi kekuatan yang ia pancarkan bisa melampaui banyak murid Dewa Iblis tingkat 6. Jangan sombong, hanya mengandalkan tubuh kuat. Aku, Huo Yunqi, akan menghadapimu. Seorang pemuda melangkah keluar di udara, aura puncak Dewa Iblis tingkat 6 menyebar dari tubuhnya. Dia adalah senior dari Su Jianqiu dan murid kebanggaan Su Chaolong. Dengan tubuh bergetar, 36 naga emas keluar dari tubuh Huo Yunqi. Mereka terbang ke udara, berubah menjadi pedang emas, lalu menyerang Luo Xiu dari segala arah dengan ganas. Teknik yang ia gunakan adalah pedang naga langit, salah satu teknik pamungkas Sekte Naga Langit. Teknik ini memiliki 3 tahap. Tahap pertama, mengkondensasi 18 pedang naga. Tahap kedua, 36 pedang naga. Tahap ketiga, 74 pedang naga. Sebagai murid inti Sekte Naga Langit, bakat Huo Yunqi sangat menonjol. Dengan kekuatan puncak Dewa Iblis tingkat 6, ia telah mencapai tahap kedua dari teknik pedang naga langit. Bersambung,